Kirgistan, negara yang mungkin jarang terdengar oleh banyak orang. Terletak di wilayah Asia Tengah, negara ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan pegunungan yang menakjubkan dan sejarah yang kaya. Lebih lengkap tentang Kirgistan, inilah videonya. Kirgistan merupakan sebuah negara terkurung daratan di kawasan Asia Tengah. Negara ini berbatasan dengan negara Kazakhstan di bagian utara, Uzbekistan di bagian barat, Tajikistan di selatan, dan dengan Cina di sebelah timur dan tenggara. Kirgistan memiliki luas wilayah sebesar 199.951 km persegi, menjadikannya negara terkecil kedua di Asia Tengah setelah Tajikistan. Jika kita coba bandingkan luas wilayah negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, maka luasnya ini kira-kira sama dengan gabungan dua provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kirgistan memiliki topografi yang sangat beragam, mulai dari pegunungan yang tinggi hingga dataran yang rendah. Negara ini kadang-kadang disebut juga sebagai The Switzerland of Central Asia atau Swissnya Asia Tengah. Hal tersebut karena sebagian besar wilayah negara ini adalah pegunungan. Disebutkan bahwa pegunungan Tian Shan mencakup lebih dari 80% wilayah Kirgistan. Pegunungan ini membentang di sepanjang perbatasan selatan dan timur negara. Tian Shan yang berarti pegunungan surga adalah rumah bagi sejumlah puncak yang menakjubkan, termasuk puncak Jenghis-Chokusu yang merupakan titik tertinggi di Kirgistan dengan ketinggian mencapai 7.439 meter di atas permukaan laut. Iklim di Kirgistan bervariasi secara signifikan, tergantung pada wilayahnya dan elevasi permukaan tanah. Kirgistan terletak di kawasan pegunungan Asia Tengah dan iklimnya cenderung menjadi lebih dingin dengan naiknya ketinggian. Di kawasan pegunungan, iklimnya cenderung sangat dingin, terutama di musim dingin. Suhu rata-rata pada bulan terdingin bisa turun hingga di bawah titik beku, sementara musim panas biasanya sangat sejuk. Negara ini juga memiliki wilayah stepa dan gurun datar, dengan iklimnya yang cenderung lebih panas dan kering, terutama selama musim panas. Suhu di stepa dan gurun datar dapat mencapai lebih dari 30 derajat Celcius selama musim panas, sementara musim dingin masih dapat menjadi cukup dingin. Meskipun secara geografis, wilayah negara ini terisolasi oleh daerah pegunungannya yang tinggi, namun sepanjang sejarahnya, Kirgistan telah berada di persimpangan beberapa peradaban besar sebagai bagian dari jalur sutra dan juga jalur komersial lainnya. Wilayahnya ini terletak tepat di antara Kekaisaran Cina, Persia, Arab, India, Turki, dan Rusia. Wilayah yang saat ini membentuk Kirgistan telah mengubah sejarah banyak orang, agama, dan budaya. Catatan tertulis pertama tentang peradaban di wilayah yang saat ini menjadi negara Kirgistan muncul dalam kronik Cina yang dimulai sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Orang Kirgis atau orang Kirgistan modern adalah kelompok etnis Turki yang berasal dari Asia Tengah. Mereka adalah keturunan Kirgistan Yenisei yang tinggal di lembah sungai Yenisei di Siberia. Orang Kirgistan paling awal adalah keturunan beberapa suku di Asia Tengah yang pertama kali muncul di Mongolia Barat sekitar tahun 201 sebelum Masehi. Pada zaman kuno akhir, Kirgistan Yenisei adalah bagian dari masyarakat Yeli. Kemudian, pada abad pertengahan awal, Kirgistan Yenisei menjadi bagian dari Konfederasi Gokstruk dan Kahanan Uighur. Sumber-sumber Cina pada abad kedua sebelum Masehi dan sumber-sumber Muslim pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi menggambarkan orang Kirgistan sebagai orang yang berambut merah, berkulit putih, dan bermata hijau atau biru.
suku Kirgistan mencapai ekspansi terbesarnya setelah berhasil mengalahkan Kahanan Uighur pada tahun 840 Masehi dan kemudian mendirikan Kahanan Kirgis. Orang-orang Kirgistan kemudian melakukan ekspansi hingga ke wilayah pegunungan Tian Shan dan mempertahankan dominasi mereka atas wilayah ini selama sekitar 200 tahun. Namun, pada abad ke-12, dominasi Kirgistan menyusut hingga pegunungan Altai dan Sayan akibat ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Dengan bangkitnya Kekaisaran Mongol pada abad ke-13, suku Kirgistan bermigrasi ke selatan. Invasi Mongol ke Asia Tengah pada abad ke-13 menghancurkan wilayah Kirgistan, menyebabkan hilangnya kemerdekaan dan bahasa tulisan rakyatnya. Selama 200 tahun berikutnya, Kirgistan tetap berada di bawah kekuasaan Golden Horde yang kemudian dilanjutkan oleh Kahanan Chagatai dan Oirat serta Dzungar yang menggantikan rezim Golden Horde tersebut. Kebebasan diperoleh kembali pada tahun 1510, namun suku-suku Kirgistan dikuasai oleh suku Kalmyk pada abad ke-17, suku Manchu pada pertengahan abad ke-18, dan Kahanan Uzbek di Kokand pada awal abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, bagian timur wilayah yang sekarang disebut dengan Kirgistan, terutama wilayah Isikul, diserahkan kepada Kekaisaran Rusia oleh dinasti Qing Cina melalui perjanjian Tarbagatai. Wilayah tersebut, yang kemudian dikenal dalam bahasa Rusia sebagai Kirgizia, secara resmi dimasukkan ke dalam kekaisaran pada tahun 1876. Pengambil alihan oleh Rusia tersebut disambut dengan banyak pemberontakan, yang juga menyebabkan banyak orang Kirgistan memilih untuk pindah ke pegunungan Pamir dan Afghanistan. Selain itu, penindasan terhadap pemberontakan tahun 1916 melawan pemerintahan Rusia di kawasan Asia Tengah menyebabkan banyak orang Kirgistan kemudian bermigrasi ke Cina. Kembali ke era modern, Kirgistan adalah negara berpenduduk jarang yang populasinya tidak merata. Lebih dari 50% penduduk tinggal di sekitar dua kota Bishkek dan Osh, serta distrik di sekitarnya, yang mencakup sekitar 12% wilayah negara tersebut. Pada tahun 2023, diperkirakan jumlah populasi penduduk negara ini adalah sekitar 7.100.000 jiwa. Orang Kirgis atau orang Kirgistan adalah kelompok etnis terbesar di negara ini dengan persentase mencapai 74% dari seluruh populasi. Selain itu, kelompok etnis seperti Uzbek dan Rusia adalah dua kelompok etnis lain yang populasinya cukup besar dengan persentase masing-masing mencapai 14% dan 5% populasi. Etnis lain dengan persentase populasi yang lebih kecil yang juga menjadi komposisi penduduk negara Kirgistan antara lain adalah Dungan, Uighur, Tajik, Kazakh, dan Ukraina. Agama Islam adalah agama dominan di Kirgistan. CIA World Factbook memperkirakan bahwa pada tahun 2017, sekitar 90% penduduk negara ini adalah Muslim. Sementara kekristenan adalah agama terbesar kedua dengan persentase sekitar 7%, dan sisanya merupakan penganut agama lain. Agama Islam sendiri pertama kali diperkenalkan ke wilayah ini oleh para pedagang Arab yang melakukan perjalanan di sepanjang jalur sutra pada abad ke-7 dan abad ke-8. Karahaniyah adalah salah satu dinasti Muslim awal yang didirikan di wilayah Kirgistan. Dinasti ini berkuasa dari abad ke-9 hingga abad ke-11. Setelah pembagian Uni Soviet menjadi beberapa negara, bahasa Kirgistan diadopsi sebagai bahasa negara pada tahun 1991. Selanjutnya, Kirgistan juga mengadopsi bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di negara mereka pada tahun 1997. Bahasa Kirgistan merupakan rumpun bahasa Turki dari cabang Kipchak. Bahasa ini berkerabat dekat dengan bahasa Kazakh, Karakalpak, dan Nogai Tatar.
Negara Kirgistan seperti yang kita kenal saat ini merupakan salah satu negara yang terlahir setelah keruntuhan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Kekuasaan Soviet awalnya didirikan di wilayah tersebut pada tahun 1919 dan Oblast Otonomi Kara Kirgistan dibentuk di dalam Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Istilah Kara Kirgistan digunakan hingga pertengahan tahun 1920-an oleh orang Rusia untuk membedakan mereka dari orang Kazakh yang juga disebut sebagai Kirgistan. Pada tanggal 5 Desember tahun 1936, Republik Sosialis Soviet Kirgis didirikan sebagai Republik Persatuan Konstituen Uni Soviet. Pada paruh kedua abad ke-20, kemajuan ekonomi dan modernisasi secara umum di bawah Uni Soviet ternyata tidak berhasil menghilangkan ketegangan antara Rusia dan Kirgistan. Bisa dikatakan bahwa di antara republik-republik Soviet di kawasan Asia Tengah lain, Kirgistan kemungkinan adalah negara yang paling menginginkan kemerdekaan dari Soviet. Momentum untuk kemerdekaan negara terjadi pada tahun 1980-an ketika Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Di bawah kepemimpinannya, Gorbachev melakukan serangkaian reformasi yang memberikan keuntungan ke Republik Konstituen Uni Soviet. Pada tahun 1990, kandidat pro-kemerdekaan Askar Akayev terpilih sebagai Presiden Republik Kirgis. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1991, Kirgistan mendeklarasikan kemerdekaan dari Moskow dan pemerintahan demokratis didirikan. Nama negara ini kemudian diubah menjadi Republik Kirgistan. Konstitusi Kirgistan tahun 1993 mendefinisikan bentuk pemerintahan negara ini sebagai republik unikameral yang demokratis. Namun, konstitusi pertama ini telah mengalami beberapa kali amandemen dan merubah bentuk negara ini menjadi republik parlementer. Konstitusi Kirgistan untuk sekali lagi diamandemen pada tahun 2021 melalui sebuah referendum amandemen. Berdasarkan konstitusi barunya, Kirgistan digambarkan sebagai sebuah negara republik yang berlangsung dalam kerangka sistem presidensial Republik Demokratis Perwakilan, di mana Presiden Kirgistan berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sadir Japarov adalah seorang politikus Kirgistan yang saat ini menjabat sebagai presiden negara tersebut sejak tahun 2021. Oleh beberapa pengamat, kepresidenan Japarov dipandang terlalu otoriter karena ia menerapkan kebijakan populis yang bertujuan untuk memberantas korupsi dengan memperkenalkan kembali sistem presidensial melalui referendum konstitusional dan sistem pemerintahan yang meningkatkan kekuasaan eksekutifnya dan mengurangi pengaruh parlemen, serta memberlakukan undang-undang baru yang bertujuan untuk membatasi media independen. Dalam bidang ekonomi, Kirgistan dikategorikan sebagai negara berkembang atau negara berpendapatan menengah. Negara ini disebut sebagai negara termiskin ke-9 di bekas Uni Soviet dan menjadi negara termiskin kedua di kawasan Asia Tengah setelah Tajikistan. Disebutkan bahwa kinerja ekonomi negara ini terhambat oleh praktek korupsi yang meluas, rendahnya investasi asing, dan ketidakstabilan regional secara umum. Pertanian adalah sektor penting bagi perekonomian Kirgistan. Karena wilayahnya yang berada di pegunungan, sektor pertanian di negara ini sebagian besar berbasis pertanian subsisten. Produk pertanian utama di Kirgistan adalah gandum, jagung, kapas, dan tembakau. Kirgistan juga memiliki industri peternakan yang berkembang, yang memproduksi daging, susu, telur, dan wol. Meskipun memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat sedikit, namun Kirgistan kaya akan sumber daya mineral. Di antara cadangan mineralnya terdapat simpanan besar batu bara, emas, uranium, antimon, dan logam berharga lainnya. Kirgistan juga disebut-sebut memiliki salah satu cadangan emas terbesar di dunia. Selain mineral, sumber daya air yang melimpah dan daerah pegunungan memungkinkan negara ini memproduksi dan mengekspor energi pembangkit listrik tenaga air dalam jumlah besar.
Itulah kurang lebih gambaran garis besar negara Kirgistan. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari negara Kirgistan. Etimologi nama Kirgistan berasal dari kata Kirgis, yang merupakan nama suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut. Kata Kirgis sendiri berasal dari kata dalam bahasa Turki yang berarti 40. Hal ini mengacu pada 40 klan dari puisi epik tradisional Manas, pahlawan legendaris yang bersatu dengan 40 klan atau suku daerah. Sementara imbuhan stan sendiri adalah sufiks dalam bahasa Persia yang berarti tanah atau tempat. Jadi, Kirgistan secara harfiah dapat diartikan sebagai tanah orang Kirgis. Desain bendera nasional Kirgistan terdiri dari latar belakang berwarna merah dengan lambang matahari kuning di tengahnya. Matahari memiliki 40 sinar yang mewakili 40 suku bangsa Kirgistan. Desain bendera seperti yang kita lihat saat ini pertama kali digunakan pada bulan Maret tahun 1992 untuk menggantikan bendera Republik Sosialis Soviet Kirgis dan sejak saat itu menjadi lambang negara. Makna dan simbolisme yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna merah melambangkan keberanian dan patriotisme, sedangkan warna kuning melambangkan kemakmuran dan kehangatan. Matahari melambangkan keamanan dan kemakmuran, sedangkan 40 sinar mewakili jumlah suku yang dikatakan telah mengikuti Manas melawan orang-orang Mongol, serta juga berapa banyak pengikut setia Manas sendiri. Jika kita lihat, pada bagian matahari di tengahnya ditampilkan ilustrasi tenda tradisional Kirgistan atau yang disebut dengan yurt. Bagian tersebut memiliki arti asal-usul kehidupan orang-orang Kirgis. Lalu, siapa itu Manas? Manas adalah seorang pahlawan legendaris Kirgis yang hidup pada abad ke-8 atau abad ke-9 Masehi. Manas adalah seorang pemimpin militer yang menyatukan suku-suku Kirgis melawan penjajah. Kisah Manas telah diceritakan dalam sebuah epos yang disebut Manas Epik. Epos ini adalah salah satu epos terpanjang di dunia dengan lebih dari 500.000 baris. Epos ini menceritakan kisah hidup Manas dari masa kecilnya hingga kematiannya. Epos Manas adalah simbol penting bagi bangsa Kirgis. Epos ini mewakili identitas dan budaya bangsa Kirgis. Epos ini juga mengajarkan nilai-nilai patriotisme, keberanian, dan persahabatan. Epos Manas bahkan telah dicantumkan oleh UNESCO dalam daftar warisan budaya tak benda. Ditulis sebagai bagian dari trilogi puisi, UNESCO menggambarkan Manas sebagai bagian dari ingatan sejarah masyarakat Kirgistan dan bertahan berkat komunitas pencerita epik. Ibu kota negara Kirgistan adalah kota Bishkek. Bishkek terletak di bagian utara Kirgistan di kaki pegunungan Tian Shan. Kota ini memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa. Bishkek didirikan oleh Kehanan Kokan pada tahun 1825 sebagai benteng pertahanan. Kota ini kemudian berganti nama menjadi Frans pada tahun 1926 untuk menghormati pemimpin militer Bolshevik Mikhail Frans. Nama kota dikembalikan menjadi Bishkek pada tahun 1991 setelah Kirgistan merdeka dari Uni Soviet. Saat ini, Bishkek adalah pusat ekonomi, politik, dan budaya Kirgistan. Kota ini juga merupakan tujuan wisata yang populer dengan berbagai atraksi, termasuk museum, monumen, dan taman. Som Kirgistan atau yang lebih sering disebut juga dengan Som adalah mata uang resmi dari negara Kirgistan. Mata uang yang dikodekan dengan KGS ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 menggantikan rubel Soviet. Jika kita coba konversi ke mata uang negara kita, maka satu Som memiliki nilai tukar sekitar Rp176. Kirgistan adalah salah satu negara di dunia yang perekonomiannya sangat bergantung pada pengiriman uang dari pekerja asing. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2021,
Kirgistan merupakan salah satu negara yang paling bergantung pada pengiriman uang di dunia berdasarkan persentase PDB, di mana sekitar 30% dari PDB-nya terdiri dari pengiriman uang. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991, Kirgistan telah berjuang untuk membentuk perekonomian yang kuat karena konflik dan tata kelola yang buruk. Hal ini berarti banyak pekerja yang berangkat ke Rusia dan Kazakhstan dan mengirimkan uang mereka ke tanah air mereka. Meskipun kenari bukanlah produk utama pertanian Kirgistan, tapi tahukah kamu jika negara ini memiliki hutan kenari alami terbesar di dunia? Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2012, Kirgistan adalah rumah bagi hutan kenari alami terbesar di dunia, yang mencakup area seluas 35.000 hingga 47.000 hektar. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, bahwa Kirgistan adalah negara yang terkurung daratan. Artinya, negara ini juga tidak memiliki wilayah maritim atau laut. Namun, bukan hanya tidak memiliki laut, Kirgistan juga disebut-sebut sebagai negara yang terjauh dari lautan jika dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Jarak minimal yang harus ditempuh oleh orang Kirgistan jika mereka ingin melihat laut adalah sekitar 2.607 km. Meskipun negara ini tidak memiliki laut yang benar-benar laut, Kirgistan memiliki danau air garam terbesar kedua di dunia. Menurut CIA World Factbook, Danau Iskul, danau terbesar di Kirgistan dengan luas permukaan 6.240 km persegi, merupakan danau air garam terbesar kedua di dunia setelah Laut Kaspia. Danau Isikul adalah sebuah danau endorhik, yaitu danau tanpa aliran keluar di pegunungan Tian Shan Utara di Kirgistan Timur. Terletak pada ketinggian 1.607 meter di atas permukaan laut, Danau Isikul juga merupakan danau pegunungan tertinggi kedua setelah Danau Titicaca di Amerika Selatan. Danau Isikul juga berarti danau hangat dalam bahasa Kirgistan. Menariknya, meskipun terletak pada ketinggian 1.607 meter dan mengalami cuaca dingin yang parah selama musim dingin, permukaan air di danau ini jarang sekali membeku. Ini terjadi karena kandungan garam dalam air danau tersebut. Republik Kirgistan adalah satu-satunya negara di Asia Tengah yang sumber daya airnya sepenuhnya dihasilkan di wilayahnya sendiri. Air di negara ini berasal dari pegunungan yang seringkali tertutup gletser dan kelimbahannya merupakan komponen penting bagi pertanian dan produksi pembangkit listrik tenaga air. Danau Isikul juga bukan satu-satunya danau yang dimiliki oleh Kirgistan. Secara total, negara ini memiliki sekitar 2.000 danau, di mana sebagian besarnya terletak di ketinggian 3.000 hingga 4.000 meter di atas permukaan laut. Kirgistan adalah negara dengan pegunungan paling banyak ketiga di dunia setelah Bhutan dan Tajikistan. Menurut data lingkungan dari Grid Arendal, sekitar 90,7% wilayah Kirgistan adalah pegunungan. Selain itu, menurut CIA World Factbook, wilayah Kirgistan memiliki ketinggian rata-rata 2.988 meter di atas permukaan laut. Kirgistan adalah salah satu negara berpenduduk paling jarang. Menurut data Bank Dunia, tingkat kepadatan penduduk di negara ini adalah sekitar 35 jiwa per kilometer persegi. Orang Kirgistan secara tradisional dikenal sebagai suku dengan gaya hidup nomaden. Bahkan hingga era modern seperti sekarang, tradisi gaya hidup nomaden Kirgistan masih dapat dijumpai. Salah satunya dapat kita lihat pada tempat tinggal tradisional mereka yang disebut dengan yurt. Rumah berbentuk tenda melingkar ini terbuat dari kain berlapis-lapis yang disebut dengan kiyis yang direntangkan mengelilingi kerege atau bingkai kayu yang bisa dilipat. Kirgistan menciptakan dan menjadi tuan rumah 3 edisi pertama World Nomad Games. World Nomad Games adalah acara 2 tahunan yang menampilkan olahraga, gaya hidup, dan budaya nomaden. Event ini dirancang untuk merayakan dan melestarikan budaya peradaban nomaden. Salah satu fakta unik di Kirgistan adalah perburuan elang.
atau lebih tepatnya berburu dengan elang masih dipraktekkan di negara tersebut. Tradisi berburu dengan elang di Kirgistan dikabarkan sudah ada sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Elang dilatih sedemikian rupa sehingga mereka bisa berburu rubah, kelinci, musang, lynx, dan bahkan serigala. Itulah tadi sedikit informasi, rangkuman sejarah, dan 20 fakta menarik tentang negara Kirgistan. Terima kasih sudah menonton, dan tunggu video dari kami selanjutnya.